Nah, di musim semi, ketika si bungsu berumur 3 tahun, Esun mungut jemuran akibat badai yang akan segera datang. Tapi makanannya belum habis, si bungsu malah pengen makan permen. Gak sengaja menjatuhkan permen tersebut. Tentu saja Esun marah karena sudah berkali-kali berkata kalau Domyong harus menghabiskan makanannya dulu. Membuat Domyong menangis, minta dipeluk. Namun Esun malah gak peduli. Apalagi ya, saking paniknya, ia langsung ke sana sambil meminta tetangga mengawasi anaknya. Padahal kan tetangganya itu lagi tidur. Gak berapa lama, ia pun pulang bersama Gumyong yang ternyata cuma jatuh dari sepeda. Membuatnya ngomel-ngomel sepanjang jalan. Mengapa Gumyong keluyuran padahal lagi badai. Namun melihat tetangganya itu tidur, Esun jelas panik. Tapi terlambat, kedua putranya gak ada di rumah. Gak berapa lama, emak-emak penyelam datang membawa Umyong yang ditemukan berlari ke dermaga tadi. Namun ya, tadi saat Esun keluar, Umyong mengejarnya sehingga si bungsu yang sendiri malah keluar juga. Di saat yang sama, Guangsik membantu para nelayan memperbaiki pembatas desa yang lambat selesai akibat si kambing bisanya cuma jadi mandor pemalas. Namun, kabar hilangnya Domyong membuatnya panik. Alhasil, semua warga pun keliling mencari, termasuk Nenek Udin dan Wati. Berbeda dengan nenek dan ibu Guangsik yang hanya bisa berdoa dari rumah. Namun, setelah berjam-jam mencari, ibu penyelam pun menemui Esun dengan tatapan sedih. Ya, entah kutukan dewa laut itu benar atau tidak, Domyong ditemukan tenggelam di dekat kapal mereka, di mana Esun hanya bisa memeluknya sambil memohon agar mereka memanggil ambulans segera. Tapi kan mereka juga nggak bisa apa-apa karena tahu Domyong sudah meninggal. Di mana Guangsik yang baru datang hanya terdiam. Ya, untuk pertama kalinya hati mereka yang sekeras baja itu runtuh. Padahal mereka lagi bahagia-bahagianya, tapi kematian si bungsu menghancurkan semuanya. Nah, sejak hari itu, hidup mereka hampa. Hidup gak minat, mati pun gak bisa. Di mana Esun hanya bisa memeluk sendok yang terakhir dipakai putranya sambil menyesali kejadian hari itu. Mengapa ia gak memeluk putranya? Yah, dulu ayah dan ibunya diambil oleh laut dan sekarang giliran putranya. Membuat Esun benar-benar menderita. Begitupun dengan Guangsik yang gak berani melihat laut selama berhari-hari. Bahkan anak mereka terlantar. Tapi sadar akan hal itu, Esun mulai bertanya, mengapa akhir-akhir ini Umyong hanya makan dalgona, bahkan gak mau ngomong dengannya. Begitupun Guangsik yang menemukan hasil ujian putrinya yang sempurna, bahkan nunggak uang sekolah, tapi gak pernah menyampaikannya. Dan saat bertanya, ya, ternyata Gumyong menyalahkan dirinya atas kematian adiknya. Begitupun si Umyong, andaikan hari itu ia nggak keluar, mungkin adiknya masih hidup. Membuat mereka baru tersadar kalau mereka tuh masih punya 2 anak yang butuh kasih sayang. Segera minta maaf, bisa-bisanya sebagai orang tua, mereka membiarkan 2 anaknya berpikiran seperti itu. Alhasil, meskipun masih terluka, mereka berusaha untuk baik-baik saja demi kedua buah hatinya. Karena apapun yang terjadi, bagaimanapun pedihnya penderitaan yang dihadapi, hidup harus tetap berlanjut. Walaupun luka itu gak akan pernah dapat terobati, bahkan dengan melintasi ribuan tahun sekalipun. Di mana sebagai kepala rumah tangga, Guangsik berusaha untuk baik-baik saja, menjelaskan kepada Esun kalau kejadian ini tuh bukan salah mereka, tapi takdir yang telah menentukan. Padahal di lubuk hati terdalamnya, Guangsiklah yang paling terluka, bahkan menyimpan dendam yang amat dalam. Dan Esun baru tahu itu setelah 30 tahun ketika Guangsik ngelantur setelah habis dioperasi. Ya, terkadang laki-laki memang gak bercerita di mana selama ini sang ayah menyalahkan dirinya yang hari itu memperbaiki pembatas desa. Andaikan ia ada di rumah, pasti putra bungsunya akan baik-baik saja. Berusaha kuat di hadapan keluarganya, padahal saat menulis surat kematian putranya, ia gak mampu menahan kesedihan yang selama ini ditutupinya.
알지도 못하는 속이야. Nah, meskipun belum pulih, Esun selalu bingung entah bagaimana mereka bisa bertahan. Namun suatu hari, ia baru nyadar dengan makanan yang selalu tersedia di rumahnya. Yah, warga desa diam-diam memberikan makanan buat mereka. Ibaratnya bunga yang gak mekar sendirian. Warga di sana gak pernah membiarkan Esun terpuruk sendiri. Termasuk Nenek Udin dan Wati. Karena merekalah yang dulu selalu diam-diam menaruh beras di kosan Aisun. Padahal mereka juga lagi kesulitan. Begitupun dengan para ibu penyelam yang selalu menyisihkan hasil tangkapannya buat Aisun. Dan inilah jawaban dari beasiswa Moran dulu yang ternyata diberikan oleh Miok. Membayar kosan Aisun selama 3 bulan. Maksudnya sih beasiswa moral. Tapi si Udin malah salah dengar. Yah, waktu itu mereka memutuskan pindah ke kota. Setidaknya uang kosan 3 bulan itu dapat membayar janji si Mokondo yang ingin membiayai kuliah Aisun. Singkatnya, meskipun Aisun gak dapat menggapai mimpinya, tapi Gumyong yang beranjak dewasa berhasil lulus di Universitas Seoul, membuat mereka kembali bahagia untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di kota Seoul, mengantar Gumyong menggapai impiannya. Namun, yah, dialah si Yongbom, mahasiswa baru yang nantinya akan jadi tunangan Gumyong. Dan secara kebetulan, ayahnya juga bernama Gumyong. Tapi sebagai seorang ayah, Gwangsik jelas waspada melihat Yongbom berusaha mendekati putrinya. Apalagi melihat hasil foto itu, si Yongbom dengan sengaja memotret Gumyong sendiri. 큰딸내미 시집이라도 간다면 아주 작살 드시겠어요. 걔가 시집을 왜 가?